Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Siapa yang sudah mandi? Ada yang belum mandi? Wah, tante percaya semuanya sudah mandi ya. Semuanya udah cantik-cantik, udah cakep-cakep. Dan siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Tapi kita sebelumnya mau sama-sama satukan hati, kita mau masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami diizinkan kembali untuk kami melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami juga mau dengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya walaupun kami beribadah di rumah, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Tante percaya kita semua punya semua anggota tubuh yang lengkap ya adik-adik. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Kita mau pakai semuanya untuk memuji nama Tuhan ya. Semuanya bangkit berdiri, kita mau katakan satu, jumlah hidung dan mulutku. Kita mau pakai semuanya untuk memuji nama Tuhan. Satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitam, hitamnya rambut ini, oh teman. Dicipta siapa? Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, semuanya loncat ya. Melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Sekali lagi kita mau katakan satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitamnya rambut ini, oh teman. Dicipta untuk apa adik-adik? Untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan apa lagi? Kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat. Sekali lagi ya, dengan mulutku. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Puji Tuhan, kita dikasih sama Tuhan, diberkati dengan semua anggota tubuh yang lengkap ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau balas semua kebaikan Tuhan dengan kita berbuah-buah yang banyak. Karena Yesus adalah pokok anggur kita. Kita mau katakan lagu ini ya semuanya adik-adik. Masih tetap semangat, kita mau bangkit berdiri lagi. Katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Pakai gerakannya adik-adik. Siap? Yesus pokok. Kita apanya? Kita caranya.
tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalam. Pasti kau berbuah. Sekali lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi adik-adik ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Puji Tuhan. Adik-adik mau berbuah buat Tuhan Yesus? Amin, mau ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, tema hari ini kita mau belajar tentang berdoa adik-adik. Siapa yang suka berdoa? Wah, semuanya pasti suka berdoa ya. Kita berdoa sebelum mau tidur, sebelum mau makan. Ya, kita berdoa untuk berbicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menjadi Bapa kita. Ketika kita meminta sesuatu sama Bapa kita, Dia pasti mendengar. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau katakan kasih yang sempurna telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu Tuhan, dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Kau sudah menjadi Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh berdoa Tuhan, kami boleh meminta Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami. Ketika kami mengetuk pintu-Mu Tuhan, Kau yang akan membukakannya Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berikan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu, melalui guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk sama-sama kita sekarang mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Adik-adik boleh duduk semuanya. Siapin Alkitabnya. Kita nanti sama-sama mau buka Alkitab kita untuk baca ayat. Oke, hari ini sebelum kita mulai firman Tuhan, Tante mau tanya sama adik-adik ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Telepon ya. Oke. Sekarang gambar apa nih? Ini gambar surat ya. Siapa adik-adik yang pernah bikin surat? Nah, kemudian Tante juga tanya nih, siapa adik-adik yang pernah main seperti ini? Ya, ini kayak ada 2 gelas gitu ya. Yang satu di sana, satu di sini. Kita bicara pakai gelas ya. Kalau ada yang pernah, pasti seru deh ya. Nah, kemudian kalau zaman sekarang adik-adik juga pasti udah pada tahu ini nih. Ini gambar apa? Ini gambar WhatsApp ya. Tante yakin di sini semua pada punya WhatsApp ya. Kalau mau WA, kalau mau ngechat tanya di mana ya pakai WA ya, pakai WhatsApp sekarang. Nah, terus adik-adik juga tahu ini pasti ya. Zoom. Zaman sekarang kalau lagi pandemi gini nggak boleh ketemu, nggak bisa sekolah, adik-adik nggak bisa ke gereja buat sekolah minggu, kita pakai yang namanya Zoom, supaya kita tetap bisa bertatap muka, betul? Nah, semua alat-alat ini, teknologi tadi dari telepon, surat, mainan gelas-gelasan, WhatsApp, Zoom, semuanya buat apa tuh adik-adik? Semuanya buat kita bisa berkomunikasi sama teman kita, sama keluarga kita. Mungkin ada teman kita atau keluarga kita yang di luar kota, sekarang nggak bisa ketemu, kita manfaatkan teknologi, manfaatkan peralatan yang ada, Zoom, WhatsApp, semuanya, supaya kita bisa berbicara dengan mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka, bahkan bisa lihat mukanya, ya, kita bisa video call dengan mereka. Senang ya adik-adik ya, kita bersyukur kita punya teknologi ini saat ini. Nah adik-adik, Tante mau tanya. Lalu bagaimana cara kita komunikasi dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Tante yakin semua tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah melalui berdoa.
Ya, adik-adik, Tante yakin di sini berdoa udah tahu lah ya dari kecil, di rumah, di gereja, kita selalu berdoa. Memulai ibadah, mengakhiri ibadah, kita selalu berdoa. Mau tidur, bangun tidur, kita pasti berdoa. Mau makan, kita juga berdoa. Ya adik-adik ya, jadi Tante yakin semuanya sudah bisa berdoa sendiri. Nah, hari ini Tante mau jelasin sedikit tentang doa ya. Nah, berdoa adalah komunikasi spiritual antara kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa sih spiritual itu Tante? Nah, spiritual itu adalah mungkin kita nggak ketemu secara fisik nih adik-adik ya sama Tuhan. Nggak lihat nih, oh ini badan saya, ini badannya Tuhan. Nggak kayak gitu. Nah, kita bertemu Tuhan dengan secara spiritual, yaitu kita merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus mendengar setiap doa kita dan bahkan Tuhan Yesus menjawab semua doa kita. Beda sama kalau kita misalnya video call nih lewat Zoom ya. Oh, Tante lihat nih muka adik-adik. Adik-adik juga lihat mukanya Tante gitu ya. Nah, tapi kalau spiritual itu lebih ke arah roh. Jadi kita mungkin gak bisa lihat secara fisik adik-adik ya. Tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus ada di tempat kita sedang berdoa. Nah, adik-adik, kita juga lewat doa perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana Tante cara dengerin suara Tuhan? Ada banyak caranya ya adik-adik ya. Nah, Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan yang adik-adik dengar. Seperti saat ini ya, adik-adik baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Atau juga mungkin dengar nasihat papa mama, dengar nasihat guru di sekolah. Nah, melalui itu semua, Tuhan bisa bicara sama kita supaya kita boleh bertumbuh jadi anak yang lebih baik lagi, anak yang taat, yang layak di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita baca yuk ayat di Alkitab. Kita buka sama-sama Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Ayo Tante tungguin, semuanya dibuka ya Alkitabnya ya. Yeremia 29 ayat 13. Sudah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sekali lagi ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Aku di sini perhatikan adik-adik, akunya besar ya. Jadi aku di sini adalah Tuhan Yesus, sementara kamunya itu adalah kita ya, adalah Tante, adik-adik semua. Jadi di sini Tuhan bilang kalau adik-adik mencari Tuhan Yesus dengan menanyakan, mencari dan menemukan dengan segenap hati, maka kita akan tahu isi hati Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Begitu ya. Nah, jadi hari ini Tante mau tanya juga nih sama adik-adik. Mengapa sih adik-adik berdoa? Apa karena disuruh? Udah jadi kebiasaan, kalau mau makan kita berdoa. Kalau mau tidur kita berdoa. Nah, Tante akan bacakan perikop ayat dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik sambil buka juga ya. Nanti Tante yang akan bacakan. Di sini ada alasan-alasan kenapa sih kita harus berdoa. Oke? Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Tante bacakan ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin.
Jadi melalui ayat yang barusan Tante baca, Tante mau kasih tahu nih alasan apa aja sih, kenapa sih kita harus berdoa. Nah, alasan yang pertama adalah kita mau membangun komunikasi dengan Tuhan Yesus ya, seperti yang tadi Tante sudah jelaskan di awal. Kita mau punya komunikasi sama Tuhan Yesus. Alasan yang kedua, tadi disebutkan kalau sedang menderita. Menderita tuh gimana Tante? Oh, menderita tuh ya lagi sedih, lagi sakit, habis dimarahin gitu ya. Atau misalnya ada lomba tapi saya nggak juara, itu sedih ya. Nah, kita berdoa sama Tuhan meminta kekuatan. Juga ketika sedang bergembira. Nah, ketika sedang bergembira, kita juga berdoa sama Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur. Wah Tuhan, aku dapat kado, terima kasih. Wah Tuhan, aku dapat hadiah ulang tahun, terima kasih. Nah, itu adalah bentuk doa juga. Jadi adik-adik berdoa ketika sedang bergembira. Kemudian, ketika sedang sakit. Nah, di sini pasti pernah sakit ya. Pernah batuk, pilek, demam, sakit kepala gitu ya. Nah, kalau adik-adik lagi sakit, tetap harus berdoa. Ya, kita berdoa meminta penyembuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Juga minta supaya badan kita ini bisa jadi kuat. Ya, walaupun sakit tapi kita kuat gitu. Nah, kemudian alasan berdoa lain adalah ketika setelah berbuat dosa. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka nakal? Ya, nakal sekali-sekali lah gitu ya. Nah, biasanya kan adik-adik suka dimarahin tuh sama orang tua ya kalau habis nakal. Mungkin habis bohong, habis mukul adik, mukul kakak gitu ya. Nah, disinilah kita juga harus berdoa sama Tuhan, minta maaf. Maaf ya Tuhan kalau hari ini saya jahat, saya nakal, saya pukul adik saya sampai nangis. Nah, disinilah adik-adik juga perlu berdoa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, selanjutnya ayat ini juga menyatakan untuk saling mendoakan. Maksudnya kita mau doakan orang lain ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang doain teman sekolah minggu, ada doain keluarga gitu ya. Ada doain mungkin guru-guru sekolah minggu juga. Nah, kita mau belajar di masa-masa seperti ini, terutama ketika lagi pandemi, kita mau belajar mendoakan semua teman-teman kita, semua keluarga, semua guru-guru sekolah minggu, kita doakan supaya mereka tetap sehat ya. Jadi nggak ada yang kena virus ya, kita doakan supaya mereka tetap sehat. Nah, Tante buat suatu quote nih ya, bahasa Inggris nih, jadi adik-adik juga harus belajar bahasa Inggris ya. When we pray, our relationship with God grows. Ya, bahasa Indonesianya ketika kita berdoa, hubungan kita sama Tuhan Yesus tuh akan bertumbuh. Ya, kita mau doa setiap hari supaya hubungan kita sama Tuhan tuh bertumbuh. Ya, nggak gitu-gitu aja. Tapi kita semakin kenal Tuhan, semakin tahu kalau Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup menolong, sanggup menghibur kita. Oke? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Kapan sih kita berdoa? Apakah pas bangun tidur, bangun pagi tuh doa? Atau malam sebelum tidur? Sebelum tidur kita harus doa. Atau biasanya juga kalau kita mau doa pas lagi mau makan, ya kita berdoa buat makan. Apakah cuma segitu? Adik-adik doa cuma 3 kali 1 hari? Nah, Tuhan Yesus tuh mau kita berdoa lebih sering daripada itu ya. Dimanapun kita berada, kapanpun, lagi ngapain ya, lagi belajar, lagi segala macam. Tuhan Yesus tuh mau kita berdoa ya. Jadi bukan cuman hanya mau makan, mau tidur, sama bangun pagi adik-adik berdoanya ya. Jadi kita harus sering berkomunikasi sama Tuhan ya. Contohnya sering berkomunikasi. Adik-adik pasti sering deh bilang sama mama ya, Ma aku mau makan. Atau misalnya, Ma aku mau minta itu, aku mau beli ini, aku pingin bikin ini. Ma ini di sekolah disuruh bikin prakarya, Ma ini di sekolah suruh bikin video gitu ya. Nah adik-adik kan sering tuh berkomunikasi sama mama ya. Sering minta tolong sama mama, sering kasih tahu, Ma aku hari ini sedih, Ma aku hari ini ulangannya dapet jelek gitu ya. Nah Tuhan Yesus juga mau seperti itu adik-adik ya. Adik-adik berkomunikasi sama Tuhan Yesus seperti adik-adik berkomunikasi sama mama. Jadi apa-apa bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku ulangannya jelek nih Tuhan. Tuhan hari ini
aku sedih soalnya teman aku kok jahatin aku. Atau Tuhan, terima kasih hari ini aku senang karena aku dapet juara di perlombaan. Nah, Tuhan Yesus tuh pengen adik-adik semua begitu juga sama Tuhan Yesus ya, berkomunikasi sesering mungkin sama Tuhan Yesus ya. Jadi bukan cuma 3 kali 1 hari ya adik-adik ya. Oke, quote selanjutnya adalah praying before meals and bedtime is good, but he wants to hear from us more often than that. Ya, berdoa sebelum makan dan tidur adalah baik. Tapi dia, Tuhan Yesus, mau mendengar kita lebih sering. Ya, jadi nggak cuman mau makan sama mau tidur aja kita berdoa. Oke? Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. How should we pray? Bagaimana kita berdoa? Nah, adik-adik kalau di sekolah minggu dari dulu suka dibilang ya, kalau berdoa itu harus lipat tangan, tutup mata. Betul? Siapa di sini yang kalau doa suka buka mata? Ngintip-ngintip gitu ya. Nah, adik-adik harus belajar kita berdoa dengan tertib, lipat tangan, tutup mata. Nah, atau adik-adik juga bisa nih berdoa mungkin sambil duduk ya, atau sambil berdiri. Atau ada juga yang sambil berlutut adik-adik ya, pakai lutut sambil berlutut. Atau bisa juga disertai dengan menyanyi ya. Siapa di sini suka menyanyi di rumah? Ya, nah menyanyi memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan kita suka angkat tangan ya adik-adik ya. Seperti lagu Aku Angkat Tanganku gitu ya. Kita mau sambil mengangkat tangan gitu. Jadi doa juga bisa disertai dengan gerakan-gerakan tubuh kita. Kemudian Tuhan Yesus juga ingatkan bahwa kita berdoa bukan suatu doa yang dihafal. Dihafal gimana sih Tante maksudnya? Kan doa Bapa kami juga kita hafal Tante. Nah, bukan seperti itu ya. Doa Bapa kami memang adik-adik harus hafal ya. Karena itu ada di dalam Alkitab. Nah, maksudnya doa yang bukan dihafal adalah doa yang seperti robot. Misalnya, Tante kasih contoh ya. Mau makan. Tuhan Yesus, sekarang saya mau makan. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Udah aja, langsung makan gitu ya. Nah, Tuhan Yesus tuh gak mau kita doa hanya dihafal. Nanti besok mau makan doanya sama lagi. Tuhan Yesus, saya mau makan. Dalam nama Yesus, amin. Gitu. Itu kayak robot ya adik-adik ya. Setiap hari doanya pagi, makan siang, makan malam. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu doanya kayak gitu. Ya, Tuhan Yesus gak mau kita punya doa yang kayak gitu. Ya, Tuhan Yesus mau adik-adik mengungkapkan apa yang ada di dalam hati adik-adik. Begitu ya. Jadi jangan doa yang dihafal, tapi adik-adik bisa mengungkapkan, oh Tuhan terima kasih buat makanannya. Mungkin hari itu makannya soto ya adik-adik, siapa yang suka soto? Aduh Tuhan Yesus terima kasih nih, hari ini makannya soto, enak banget. Saya mau makan yang banyak. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Atau misalnya, siapa nih adik-adik di sini yang gak suka sama makanan tertentu? Ya. Misalnya kalau kayak Tante ya, Tante tuh kurang suka makan ikan. Tapi kalau misalnya Tante dapat ikan, hari itu dapat ikan, ya Tante tetap harus bersyukur dong gitu ya. Tante berdoa, terima kasih Tuhan buat ikannya, saya tetap bersyukur dan saya mau makan dan menikmati. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Begitu adik-adik ya. Jadi adik-adik berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati adik-adik. Bukan doa yang dihafal seperti robot ya. Nah ini quote-nya, God does not want us to pray mechanically like robots. Ya, Tuhan tidak mau kita berdoa seperti robot. Tuhan mau kita mengungkapkan kerinduan kita semuanya, apapun yang ada di dalam hati diungkapkan. Ya, jadi jangan kayak robot. Oke, nah ayat hafalan minggu ini Tante berikan dalam 2 versi ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, nah adik-adik boleh pilih salah satu deh, mau yang Inggris boleh, mau yang Indonesia boleh ya. Nah ayatnya ini ya, Yeremia 29 ayat 13. Kita baca sama-sama 1 kali yang bahasa Inggris, 1 kali yang bahasa Indonesia, oke? Ini yang bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Oke, sekarang yang bahasa Indonesianya.
1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, jadi pokoknya sama nih, mau bahasa Inggris mau Indonesia sama ya, dua-duanya. Kalau kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Tuhan Yesus. Melalui doa, melalui penyembahan kita, pujian kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin adik-adik, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, Tante percaya mulai hari ini adik-adik berdoa dengan lebih baik. Ya, mau saling mendoakan, juga adik-adik berdoa lebih sering, juga adik-adik nggak doa kayak robot. Ya, kita mau berdoa untuk mengungkapkan segala yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Oke, mari sama-sama kita berdoa ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami semua untuk berdoa dengan benar kepadamu. Kami mau belajar untuk mencari-Mu dengan segenap hati kami, supaya kami dapat menemukan-Mu Tuhan melalui doa penyembahan yang kami lakukan setiap hari. Kami mau belajar saling mendoakan orang lain. Kami juga mau belajar supaya kami doa lebih sering kepada Engkau. Kami mau lebih sering berkomunikasi sama Tuhan Yesus. Juga kami nggak mau berdoa seperti robot yang melakukan doa itu saja. Tapi kami mau Tuhan berkomunikasi sama Tuhan, mengungkapkan semua yang ada di dalam hati kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang ada di dalam isi hati mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan, amin. Adik-adik, ada tugas ya buat minggu ini. Untuk kelas kecil, Tante kasih sebuah gambar ya. Ini gambarnya. Nah, adik-adik harus mewarnai, oke? Adik-adik kelas kecil mewarnai gambar ini anak yang lagi berdoa. Ya, nanti kalau sudah selesai diwarnai, boleh difoto, kemudian nanti dikumpulkan kepada Tante Feni ya, atau Tante Vivi untuk yang kelas kecil, oke? Nah, selanjutnya adalah untuk kelas besar. Kalau kelas besar, Tante akan kasih tugas yaitu membuat praying pillow. Ya, contohnya seperti ini adik-adik ya, hasil akhirnya ya. Jadi Tante kasih satu sarung bantal warna putih dan juga ada spidol 2 ya, warna merah dan warna biru. Nah, jadi nanti adik-adik bentangkan itu sarung bantalnya. Terus nanti dikasih selipan dulu karton di tengahnya ya. Karena takutnya ketika kalian lagi tulis-tulis nanti nembus ke bagian belakang, oke? Jadi sarung bantal diselipkan karton dulu, terus nanti adik-adik boleh tulis ayat hafalan hari ini di bantal itu, di sarung bantal itu. Nah, jadi adik-adik bisa selalu ingat ya, mau bangun tidur sama mau tidur malam, adik-adik lihat bantal itu, oh iya saya belum berdoa. Jadi adik-adik selalu ingat untuk berdoa, oke? Nah, nanti sarung bantal ini Tante kasih waktu mungkin 2 minggu ya adik-adik untuk kerjakan ya. Karena kan mungkin adik-adik pengen nulis apa, pengen digambar apa, boleh silahkan ya di sarung bantal tersebut. Oke? Nah, nanti sarung bantal ini juga tolong difoto dan nanti dikumpulkan ke Tante Yohan atau Tante Mona. Oke? Selamat mengerjakan tugas ya adik-adik ya. Semoga tugas-tugas ini selalu mengingatkan adik-adik untuk setia berdoa. Nah, minggu depan tanggal 14 Maret kita akan ibadah lewat Zoom ya adik-adik ya. Seperti biasa akan dipisah jadi 2 kelas, kelas kecil dan kelas besar. Link Zoom-nya nanti akan diberikan hari Minggu pagi, oke? Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.